Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nurasiko dari SMA Negeri 1 Kalianda. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumen saya mengenai emosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai emosi yang akan kita bahas saat ini. Seperti yang kita ketahui, bahwa negara berkembang adalah negara yang sedang dalam proses pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan untuk mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan yang lebih baik lagi bagi warganya. Dan tentu saja terus berproses menjadi negara maju, salah satunya negara Indonesia. Kemudian potensi maritim adalah segala sumber daya dan peluang yang dimiliki oleh suatu negara di wilayah laut dan pesisirnya. Dan Indonesia merupakan negara berkembang dengan kekayaan potensi maritimnya, dikarenakan luas lautnya yang sangat besar dan sejalan dengan statusnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Lalu yang ketiga adalah strategi ekonomi biru, yang merupakan konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Lantas, mengapa mosi ini sangat penting untuk dibahas? Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyampaikan argumentasi saya terkait mosi perdebatan kali ini. Dalam perdebatan kali ini, saya pro terhadap mosi yang dibahas, maka parameter yang diterapkan adalah mengenai kesejahteraan masyarakat daerah pesisir dan para nelayan di daerah Indonesia. Saya memiliki beberapa argumen yang akan saya sampaikan. Yang pertama, terancamnya nelayan tradisional. Nelayan adalah mata pencaharian yang banyak digeluti dan dimiliki oleh negara berkembang dengan potensi maritim atau kelautannya. Jika ekonomi biru digunakan, maka keberadaan nelayan tradisional akan terancam. Hal ini dikarenakan ruang tangkap nelayan tradisional tidak mendapatkan pengakuan, terutama dalam peraturan perundangan. Pemerintah lebih memprioritaskan untuk memberi akses yang terbuka kepada siapapun atas dasar siapa yang terkuat secara finansial. Jika hal itu terjadi, maka yang akan ditimbulkan adalah kesejahteraan masyarakat nelayan tersebut sudah sangat dipastikan tidak akan tercapai dan berakibat buruk pada keluarga dan akan meningkatkan kemiskinan dan angka pengangguran di negara maritim ini. Yang kedua adalah pesisir sebagai pemilik interdependensi tertinggi belum mengalami kesejahteraan. Hal ini dapat dibuktikan dari pendidikan yang rendah dan pemukiman yang kumuh. Kasus ini dapat menjadi bukti bahwa masyarakat pesisir sebagai pemilik interdependensi tertinggi belum mengalami kesejahteraan. Sangat ironis jika dikatakan bahwa sebagai negara dengan potensi maritim, tetapi masyarakat pesisir dan nelayannya sendiri belum memiliki atau mengalami kesejahteraan. Strategi ekonomi biru sendiri merupakan pendekatan pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Meskipun strategi ini memiliki tujuan yang baik, namun dalam implementasinya di negara berkembang memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan, terutama bagi masyarakat pesisir dan nelayan, seperti pada contoh di negara Palau dan Phnom Penh. Kondisi ekonomi biru menyebabkan tragedi komoditas yang menyebabkan tingkat deflasi stok teripang, masyarakat pesisir kehilangan hak kelola, perpecahan dan kemiskinan meningkat secara krisis ekologi dan perubahan iklim kian massal. Di Papua Nugini, ekonomi biru terbukti menggerus makna geospiritual masyarakat pulaunya, mengganggu mata pencaharian masyarakat pulau, degradasi sumber daya alam dan kerusakan ekologi pulau kecil. Jika ekonomi biru dipergunakan, lalu bagaimana dengan masyarakat pesisir yang belum mencapai kesejahteraannya? Dampaknya, jika ekonomi biru digunakan bagi masyarakat miskin, maka akan terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat pesisir dan juga akan menimbulkan kesenjangan sosial antara masyarakat pesisir dan juga masyarakat dari daerah lain. Dengan adanya kasus tersebut, maka kesejahteraan tidak akan tercapai. Sebagai negara berkembang dengan potensi maritim ini, banyak sekali kesejahteraan yang belum tercapai bagi masyarakat daerah pesisir Indonesia ini. Terlihat dari pemukiman yang kumuh dan pendidikan yang rendah, bahkan pemukiman kumuh tersebut jauh di bawah kata rata-rata dan jauh di bawah kata layak, sehingga hal ini belum mencapai kesejahteraan bagi masyarakat pesisir dan nelayan. Sehingga pada kasus ini, blue economy memang seharusnya tidak digunakan bagi negara berkembang dengan potensi maritim ini. Maka, solusi yang dapat dilakukan untuk mengalihkan ekonomi biru adalah dengan menggunakan ekonomi hijau. Ekonomi biru dapat berdampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat nelayan dan pesisir. Maka solusinya ada di masalah kasus tersebut adalah dengan mengalihkan ekonomi biru ke ekonomi hijau. Ekonomi hijau ini sendiri memiliki lebih banyak dampak positif jika dibandingkan dengan ekonomi biru.
ekonomi hijau tidak akan mengganggu kesejahteraan masyarakat daerah pesisir dan nelayan. Di mana pada kasus ini, jika menggunakan ekonomi hijau, kesejahteraan bagi masyarakat pesisir dan nelayan dapat terwujud dan tercapai. Maka mereka akan mengalami kesejahteraan dan tidak akan mengalami kesenjangan sosial jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Maka kesimpulan yang saya dapat dari apa yang telah saya uraikan tadi, bahwa ekonomi biru ini tidak perlu digunakan pada negara berkembang dengan potensi maritim ini, dikarenakan masyarakat pesisir dan nelayan itu sendiri belum mencapai kesejahteraan. Lalu bagaimana caranya mencapai kesejahteraan jika ekonomi biru tetap digunakan dan mengancam nelayan tradisional serta mengancam kesejahteraan dari masyarakat daerah pesisir dan nelayan? Bagi masyarakat daerah pesisir juga, mereka kadang masih menggunakan cara-cara tradisional untuk menjaga dan merawat maritim itu sendiri dan menjaga kelautan, sehingga dapat dipastikan bahwa ekonomi maritim pada saat ini masih berkembang dengan baik tanpa menggunakan blue economy. Ekonomi biru tersendiri juga tidak berdampak besar bagi masyarakat daerah pesisir dan nelayan, malah akan berdampak buruk dan selebihnya akan membuat hal-hal yang fatal terjadi pada masyarakat daerah pesisir dan nelayan. Maka pada kesimpulan yang saya ambil, bahwa saya tetap pro pada mosi kali ini, dikarenakan Indonesia adalah negara maritim dengan potensi perikanan. Tetapi ironis sekali jika dilihat dari kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir dan nelayan yang belum mencapai kesejahteraannya, bahwa maka dengan ini belum bisa dikatakan negara berkembang dengan potensi maritim. Maka saya tetap setuju bahwa blue economy atau ekonomi biru memang harusnya tidak digunakan. Maka pada kasus tersebut, penggunaan ekonomi hijau dapat menjadi solusi. Demikian argumen yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.